Sari Limbah Farm. Teman-teman, minggu lalu saya membuat video bagaimana cara membuat kompos. Kompos itu adalah kompos berbasis bakteri dikarenakan saya memakai materi hijau 1:2 dengan materi coklat, sehingga yang mendominasi dari proses penguraian adalah bakteri-bakteri. Sekarang saya akan mencoba membagi pengalaman membuat kompos berbasis jamur. Kompos ini sama seperti kompos berbasis bakteri yang sudah saya tunjukkan, tetapi perbandingannya adalah hampir-hampir semuanya diisi oleh materi coklat. Bahkan sebagian besar orang yang sudah fanatik terhadap kompos berbasis jamur memakai 100% dari materi coklat. Salah satu keunggulan dari kompos berbasis jamur adalah kemudahan untuk mendapatkan bahan-bahannya. Apakah bahan-bahannya? Bahan-bahannya ada di sekitar kita. Kita tidak perlu membeli, kita tidak perlu mencari dengan sukar. Contohnya adalah daun-daun kering, ranting-ranting, jerami, seperti yang saya temukan di halaman kebun saya ini. Ya teman-teman, ini adalah kandidat yang bagus untuk menjadi kompos berbasis jamur atau cendawan. Sampah dari pohon coklat saya juga bisa menjadi bahan untuk kompos berbasis jamur. Lihat teman-teman, dalam kurang lebih dari 5 menit saya sudah berhasil mengumpulkan satu keranjang bahan-bahan materi untuk membuat kompos berbasis jamur. Mudah bukan? Mengapa banyak orang memilih untuk mempergunakan kompos berbasis jamur dibandingkan kompos berbasis bakteri? Dikarenakan kompos ini sanggup membuat jamur mikorizaa tumbuh dengan baik. Fungsi utama mikorizaa adalah meningkatkan penyerapan unsur hara. Umumnya, akar hanya dapat menyerap unsur hara dalam bentuk yang tersedia bagi akar. Tetapi dengan adanya jamur mikorizaa, akar dapat memperoleh unsur hara selain yang dapat diserap seperti biasa. Jamur mikorizaa dapat menyerap dan mengumpulkan nitrogen, fosfat, kalium, dan kalsium lebih cepat dan tahan lama. Fungsi kedua dari mikorizaa adalah meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan. Akar memiliki kesulitan dalam mengambil air apabila rongga-rongga tanah lebih kecil daripada diameter akar. Sehingga dengan adanya jamur mikorizaa itu, pengambilan air akan menjadi lebih baik. Mikorizaa juga meningkatkan ketahanan terhadap patogen akar. Akar yang bersimbiosis dengan mikorizaa akan menjadi lebih keras sehingga meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen. Mikorizaa juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah sehingga dapat mengikat partikel dan membentuk agregat tanah, sehingga partikel yang teragregasi dapat lebih banyak dibanding tanpa mikorizaa. Kekurangan dari kompos berbasis jamur tentunya adalah proses yang lambat. Inilah yang kita namakan kompos malas atau kompos yang sangat-sangat lambat. Daun-daun kering membutuhkan 3-6 bulan untuk terurai, sedangkan ranting dan batang-batang pohon memerlukan sampai 2-3 tahun. Bandingkan dengan kompos berbasis bakteri yang didominasi oleh daun-daun hijau dari kebun dan juga dari dapur yang memerlukan hanya 1 bulan untuk terurai. Sehingga kalau teman-teman tidak punya waktu, mungkin akan memilih kompos berbasis bakteri. Sedangkan bila teman-teman memiliki banyak kesabaran, tidak akan terbuang waktu untuk menunggu agar kompos berbasis jamur selesai terurai. Kita memerlukan wadah. Jangan lupa harus ada bolong-bolongnya supaya air bisa mengalir. Lalu tatakan
tanah dan kompos. Satu-satunya perbedaan adalah materi dari pupuk ini. Seperti teman-teman lihat, sekarang saya hanya memakai materi coklat saja. Ini adalah daun-daun kering. Daun-daun ini akan terurai kira-kira 3-6 bulan dibandingkan dengan daun-daun hijau yang hanya 1 bulan. Kalau kita memakai batang-batang kayu, bisa sampai 2-3 tahun baru terurai. Sementara ini saya hanya memakai daun-daun kering saja. Mari kita membuatnya. Pertama-tama, seperti biasa, tanah. Lalu kompos. Dengan perbandingan yang sama. Lalu kita masukkan daun-daun kering ini. Kita potong daun-daun ini supaya lebih mudah terurai. Ya. Setelah itu kita tutup dengan tanah. Kompos. Kita ulangi lagi beberapa kali. Tanah. Kompos. Kita ulangi lagi. Tanah. Kompos. Kita tekan-tekan. Kita ulang berkali-kali sampai kedalaman yang kita butuhkan. Lalu kita siram dengan air. Dan kita biarkan selama, untuk masalah ini kita biarkan selama 3-6 bulan sampai semua terurai. Dikarenakan kompos ini adalah kompos yang dingin, sehingga jamur senang. Inilah sebabnya mengapa dinamakan kompos berbasis jamur. Teman-teman sudah tahu apa perbedaan kompos berbasis bakteri dan kompos berbasis jamur, dan teman-teman sekarang bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan yang mana yang tepat untuk kebun dan tanamannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.